Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, untuk pelajaran hari ini yaitu fikih bab kedua, bab 2 tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Ini ya. Anak-anakku, diperhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah anak-anak yang belum wajib melaksanakan ibadah, baik puasa, sholat. Ini belum diwajibkan oleh Allah karena memang belum dicatat oleh malaikat. Lalu siapa yang wajib ibadah, yang wajib sholat puasa siapa? Yang wajib disebut sebagai mukallaf. Yang wajib melaksanakan sholat puasa adalah orang yang mukallaf. Nah, orang yang mukallaf itu syaratnya apa saja? Orang yang mukallaf itu syaratnya satu, orang yang baligh. Jadi orang yang sudah baligh itu disebut mukallaf, sehingga wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa. Yang kedua, orang yang berakal sehat. Ini yang wajib. Jadi orang yang tidak punya akal sehat, orang yang gila itu tidak wajib untuk sholat atau puasa. Yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Jadi dia telah mendengar tentang Islam, dia telah didakwai tentang Islam, dia telah tahu tentang Islam. Ya, kalau zaman sekarang tidak mungkin ada orang yang belum tahu tentang Islam, karena dakwah Islam itu sudah sampai kemana-mana. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'at, diangkat al-qalamu pena an thalathatin, dari 3 orang. Jadi maksudnya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah itu ada 3 orang yang tidak dicatat ketika berdosa. Ketika tidak beribadah maka tidak dicatat berdosa. 3 orang ini. Siapa itu? Yaitu alil majnuni hatta yafidhu. Orang yang gila ini tidak dicatat dosanya ketika tidak beribadah. Hatta yafidhu, sehingga dia sembuh dari dosa, dari gilanya. Kalau sudah sembuh dari gilanya, maka dicatat dosanya ketika tidak melaksanakan ibadah. Yang kedua, nganin naimi, orang yang tidur. Orang yang tidur ini juga tidak dicatat dosanya. Hatta yastaiqidho, sehingga dia bangun dari tidurnya. Yang ketiga, wa'anis sobiyi, dan dari anak kecil, hatta yakhtalima, sehingga dia yakhtalim, balik, sehingga dia balik. Maka ada 3 orang inilah yang tidak dicatat dosanya oleh malaikat atid. Malaikat atid belum menuliskan catatannya kepada 3 orang ini. Oleh karena itu, menjadi balik, anak-anakku kalau sudah balik, ini adalah sebuah anugerah sekaligus sebagai ujian. Jadi jangan dibuat sembrono kalau sudah balik. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban kita, maka malaikat atid otomatis sudah mencatat dosa-dosa kita ketika kita meninggalkan ibadah itu. Tidak sholat, maka dicatat. Tidak puasa, maka dicatat oleh malaikat atid. Inilah yang namanya ujian. Ujian. Anugerah. Mengapa kok jadi anugerah? Karena kita sudah masuk catatan malaikat, sudah masuk amal kita, sudah dihitung, sudah dikatakan orang yang mempunyai bekal nanti di
akhirat. Ya, itu sebagai anugerah. Setiap kita beribadah, setiap kita beramal soleh, maka akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat atid sebagai bekal kita di akhirat. Sekarang tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda balik. Balik secara bahasa artinya sampai. Ya, sampai. Secara istilah artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya balik dijadikan titik awal dalam melaksanakan kewajiban syariat. Jadi balik itu sampai pada apa? Sampai kepada kedewasaan dan berpikir dan bertindak. Berpikir, bertindak, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka ini dijadikan sebagai patokan kita melaksanakan kewajiban syariat. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, tanda balik antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau yang perempuan, ini tanda baliknya adalah haid untuk perempuan, yaitu ketika berusia minimal 9 tahun. Ini 9 tahun, ini umumnya ini sudah haid, maka itulah tanda kalau anak itu sudah balik. Untuk laki-laki itu ihtilam. Nama ihtilam mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Kalau anak laki-laki umumnya minimal usianya 9 tahun ini sudah ihtilam mimpi basah, maka dia sudah dikatakan balik. Kemudian yang ketiga, mencapai usia 15 tahun Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Kalau kok ada anak kok belum haid yang perempuan, kok belum ihtilam yang laki-laki, maka tanda baliknya ketika sudah usia 15 tahun. Paham nggih? Jadi anak-anakku hati-hati kalau sudah mempunyai tanda-tanda salah satu dari tanda ini, maka kalian sudah Sudah balik. Sudah dicatat oleh malaikat atid ketika tidak sholat. Sudah dicatat oleh malaikat atid ketika tidak puasa. Sudah berdosa. Ya. Mungkin itu yang bisa Pak Huda sampaikan. Mudah-mudahan anakku paham dengan apa yang Pak Huda terangkan, mendapatkan kemudahan dari Allah, dan bisa melihat ke dirinya sendiri apakah sudah balik apa belum. Untuk anak kelas 4 ini harus siap-siap untuk menjadi anak yang balik. Maka harus berlatih mulai sekarang, rajin sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.